wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadila dengan NIM 240207158. Jadi, di sini saya akan menyampaikan mazhab-mazhab psikologi, yang dimana mazhab psikologi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada behaviorisme, dan yang kedua ada psikodinamik, yang ketiga ada humanistik eksistensial, dan yang keempat ada kognitif, dan yang kelima ada biologis. Nah, sebelum kita lebih lanjut dengan mazhab-mazhab tersebut, mari kita simak dulu apa itu yang dimaksud dengan mata kuliah psikologi umum. Nah, jadi ada 3 bagian yang harus kita pelajari dalam psikologi umum. Yang pertama, bagaimana manusia berpikir. Yang kedua, bagaimana manusia merasa. Dan yang ketiga, bagaimana manusia berperilaku. Kenapa sih kita harus mempelajari psikologi umum? Nah, karena dengan memahami psikologi, kita jadi bisa peka terhadap orang lain, lebih tahu cara mengelola stres, dan juga lebih mengerti diri sendiri. Ini sangat berguna, apalagi dalam kerja tim atau menghadapi masalah hidup. Psikologi umum adalah fondasi yang penting untuk memahami manusia sebagai makhluk yang berpikir, merasakan, dan bertindak. Mata kuliah ini tidak hanya relevan bagi calon psikologi, tapi juga siapa saja yang ingin memiliki pemahaman lebih baik tentang manusia dan konteks individu maupun sosial. Kita akan belajar bagaimana otak bekerja, kenapa kita punya emosi, bagaimana memori terbentuk, serta bagaimana hubungan sosial mempengaruhi perilaku. Mata kuliah ini penting karena membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain secara ilmiah, bukan cuma berdasarkan asumsi atau perasaan saja. Nah, terus ada juga tujuan pembelajaran ini untuk mengenalkan konsep dasar psikologi sebagai ilmu, memahami proses mental dan perilaku manusia, membangun dasar untuk studi psikologi lanjutan, dan yang terakhir, menerapkan pemahaman psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga topik-topik yang biasanya dibahas dalam psikologi umum. Yang pertama, ada pengertian psikologi atau definisi, ruang lingkup, dan metode ilmiah dalam psikologi. Dan yang kedua, ada sejarah psikologi atau perkembangan pemikiran psikologi dari masa klasik hingga modern. Yang ketiga, ada fungsi otak dan sistem saraf atau bagaimana sistem saraf dan otak memengaruhi perilaku. Yang keempat, ada proses kognitif atau persepsi, pematian, memori, berpikir, bahasa, dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, ada emosi dan motivasi atau bagaimana emosi dan motivasi mempengaruhi tindakan manusia. Keenam, perkembangan manusia atau perkembangan fisik, kognitif, dan sosial dari bayi hingga dewasa. Ketujuh, ada kepribadian atau teori-teori kepribadian dan pengukuran. 8. Ada psikologi sosial, bagaimana individu dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sosial. Yang kesembilan, ada gangguan psikologis atau pengenalan pada jenis-jenis gangguan mental dan pendekatan penenangannya. Dan yang ke-10, ada terapan psikologi, di mana pengenalan pada jenis-jenis gangguan mental
dan pendekatan penenangannya. Jadi, inti dari pentingnya mata kuliah psikologi umum adalah untuk pemahaman dasar tentang cara manusia berpikir, merasa, dan berlaku, hingga membantu mahasiswa mengenali diri sendiri dan orang lain secara ilmiah. Pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk membantu empati, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Nah, di sini ada mazhab-mazhab psikologi. Baik, di mana yang pertama ini ada behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada studi tentang perilaku manusia dan hewan yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Aliran ini berargumen bahwa semua perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi individu dengan lingkungan mereka. Dalam pandangan ini, proses internal seperti pikiran atau perasaan tidak perlu dipertimbangkan dalam memahami perilaku. Yang penting adalah bagaimana individu bertindak dan merespon stimulus dari lingkungan sekitar. Behaviorisme menegaskan bahwa semua perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, terutama pada proses stimulus dan respon. Nah, di sini ada stimulus, di mana stimulus adalah segala sesuatu dari lingkungan yang dapat mempengaruhi atau memicu suatu respon, atau disebut dengan suatu yang memicu respon dari seseorang. Contohnya seperti dalam eksperimen Pavlov. Suara bel awalnya tidak menimbulkan reaksi khusus pada anjing. Namun, setelah beberapa kali dibunyikan bersamaan dengan pemberian makanan, anjing mulai mengaitkan suara bel dengan makanan. Akhirnya, hanya dengan mendengarkan suara bel saja, anjing sudah mengeluarkan air liur meskipun tidak diberi makan. Nah, itu stimulus. Terus ada respon, di mana respon ini adalah reaksi yang muncul akibat stimulus tersebut. Contohnya seperti seorang siswa duduk diam, disebut respon terhadap stimulus berupa perintah dari guru. Nah, artinya perintah yang diberikan guru atau stimulus memicu tindakan siswa untuk duduk diam atau respon. Ini menunjukkan adanya hubungan antara stimulus perintah dan respon adalah tindakan yang merupakan dasar dalam proses pembelajaran atau pengendalian perilaku. Nah, jadi dalam behaviorisme adalah stimulus adalah pemicu dan respon adalah reaksi yang muncul dari akibat stimulus tersebut. Semakin sering hubungan ini diperkuat, semakin kuat pula pola perilaku yang terbentuk. Nah, terus ada eksperimen Ivan Pavlov. Pavlov adalah tokoh yang terkenal dalam eksperimen conditioning klasiknya. Dalam eksperimen ini, ia menunjukkan bagaimana suatu stimulus yang awalnya netral, seperti bel, dapat menyebabkan respon otomatis, seperti air liur pada anjing. Setelah diasosiasikan dengan stimulus lain atau makanan, prinsip conditioning klasik ini banyak diterapkan dalam pengembangan teori pembelajaran. Yang pertama ada classical conditioning. Conditioning klasik adalah proses belajar di mana manusia suatu stimulus yang awalnya netral dapat menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Setelah diasosiasikan berkali-kali, prinsip ini menjelaskan bagaimana kebiasaan atau reaksi otomatis dapat dipelajari melalui asosiasi. Ini berarti bahwa suatu respon yang awalnya terjadi secara alami bisa dikondisikan untuk muncul sebagai reaksi terhadap stimulus lain yang sebelumnya tidak berhubungan. Ada juga eksperimen B.F. Skinner. Skinner adalah
salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan teori behaviorisme dalam konsep operant conditioning yang menunjukkan bagaimana perilaku dapat dikendalikan dengan memberikan penguatan atau hukuman. Skinner mengembangkan Skinner Box, sebuah alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati perilaku hewan yang dipengaruhi oleh penguatan atau hukuman. Ada operant conditioning. Dalam conditioning operant, perilaku dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Jika suatu perilaku diikuti oleh penguatan atau reinforcement, maka perilaku tersebut lebih mungkin untuk terulang. Sebaliknya, jika diikuti oleh hukuman atau punishment, maka perilaku tersebut cenderung berkurang. Skinner mengembangkan prinsip ini lebih lanjut dengan menggunakan eksperimen yang melibatkan hewan seperti tikus atau burung yang diberikan penghargaan atau hukuman setelah melakukan perilaku tertentu. Nah, yang kedua ada psikodinamik. Salah satu pendekatan yang paling berpengaruh adalah psikologi psikodinamik. Psikodinamik menekankan peran alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik internal dalam membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud melalui teori psikoanalisisnya, yang kemudian berkembang menjadi berbagai cabang teori psikodinamik lainnya. Dalam konteks psikologi, istilah ini merujuk pada interaksi kompleks atau pikiran, perasaan, dan perilaku manusia, terutama yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Psikodinamik berusaha menjelaskan bagaimana konflik internal, baik yang disadari maupun tidak, mempengaruhi perkembangan kepribadian dan perilaku seseorang. Terus ada prinsip-prinsip utama psikodinamik peran alam bawah sadar. Psikodinamik menekankan bahwa banyak perilaku manusia digerakkan oleh motivasi yang tidak disadari. Contohnya seperti ingatan atau trauma masa kecil yang terpendam tetapi tetap memengaruhi tindakan seseorang di masa dewasa. Dan yang ketiga ada humanistik eksistensial. Istilah psikologi humanistik atau humanistik psikologi diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi yang pada awal tahun 1990-an bekerja sama di bawah kepemimpinan Abraham Maslow dalam mencari alternatif dari dua teori yang sangat berpengaruh atas pemikiran intelektual dan psikologi. Kedua teori yang dimaksud 24 adalah psikoanalisis dan behaviorisme. Maslow menyebut psikologi humanistik sebagai kekuatan ketiga atau E-Trip Force. Eksistensialisme adalah hal yang mengada-ngada dalam dunia atau being in the world dan menyadari penuh akan kesadarannya. Eksistensialisme menolak paham yang menetapkan manusia semata-mata sebagai hasil bawaan ataupun lingkungan. Sebaliknya para filsuf eksistensialis percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan, menentukan sendiri nasib atau wujud dan keberadaannya, serta bertanggung jawab atas pilihan dan keberadaannya. Dalam hal ini, pilihan menjadi evaluasi tertinggi dari tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Dan yang keempat ada kognitif, di mana kognitif adalah seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu menjadi menghubungkan. Dan yang keempat ada kognitif, di mana kognitif adalah seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sebagai akibat individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pada proses belajar, kita akan melewati tahapan asal semula yang tidak tahu menjadi mengerti, kemudian berilmu hingga ahli pada bidang yang dipelajari. Rangkaian itu menjadi galat satu pola pada penempaan
di ranah kognitif individu. Secara makna, kognitif merupakan seluruh kegiatan mental yang membentuk suatu individu mampu menentukan, menilai, serta mempertimbangkan suatu insiden, seperti individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Nah, terus ada tahap-tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensorik motorik, di mana dari usia 0 sampai 2 tahun ini, pada tahap ini anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indera dan gerakannya. Dan yang kedua ada tahap praoperasional, di mana dari usia dari 2 tahun hingga 7 tahun. Dalam tahap ini sangat menonjol sekali kecenderungan anak-anak untuk selalu mengendalikan diri pada persepsinya mengenai realitas. Ada juga ciri-ciri anak pada tahap praoperasional ini sudah mampu berpikir sebelum bertindak. Meskipun kemampuan berpikirnya belum secara logis, anak lebih bersikap egosentris. Anak yang lebih cenderung berpikir subjektif dan tidak mampu melibatkan objektif pandangan orang lain. Dan yang ketiga, ada tahap konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Dalam usia 7 hingga 11 tahun, anak-anak sudah mengembangkan pikiran secara logis. Dalam upaya mengerti tentang alam sekitar, mereka tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang datang dari panca indera. Pada umumnya, pada tahap ini anak-anak sudah memahami konsep konservasi. Dan yang keempat ada tahap operasi formal, di mana dari usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak, yaitu berpikir tentang suatu ide atau gagasan. Mereka mampu mengajukan hipotesis, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi, serta menguji hipotesis yang mereka buat. Dan yang terakhir ada biologis. Pendekatan biologis membantu menjelaskan gangguan seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia sebagai hasil dari disfungsi otak atau ketidakseimbangan kimia. Banyak terapi untuk gangguan mental didasarkan pada pendekatan biologis, termasuk penggunaan antidepresan dan antipsikotik yang dirancang untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otak. Teknologi seperti MRI atau magnetic resonance imaging dan PIT atau positron emission tomography memungkinkan peneliti untuk melihat aktivitas otak secara langsung, memberikan wawasan baru tentang hubungan antara struktur otak dan perilaku. Otak manusia memiliki lebih dari 10 miliar sel saraf dari jumlah interkoneksi yang hampir tidak terbatas. Mungkin inilah struktur yang paling kompleks di jagat raya. Pada dasarnya, semua peristiwa psikologis berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf. Pendekatan biologis untuk mempelajari manusia dan spesies lain berupaya mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa listrik dan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh, terutama dalam otak dan sistem saraf. Pendekatan ini mencoba menekankan proses neurobiologi yang mendasari perilaku dan proses mental. Nah, jadi dari kelima mazhab psikologi tersebut menyimpulkan bahwa aliran psikologi memiliki berbagai pendekatan dalam memahami perilaku dan proses mental manusia. Behaviorisme misalnya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Tokoh utama seperti John B. Watson dan B.F. Skinner mengembangkan konsep conditioning klasik dan operan untuk memahami bagaimana perilaku dipelajari dan diubah. Berbeda dengan behaviorisme psikodinamik yang dipelopori oleh Sigmund Freud,
fokus pada proses bawah alam sadar dan pengalaman masa lalu. Psikodinamik berusaha memahami dan mengatasi konflik bawah sadar melalui konsep ID, ego, dan superego, serta mekanisme pertahanan diri. Sementara itu, aliran humanistik eksistensial yang dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow fokus pada potensi manusia untuk tumbuh dan berkembang. Aliran ini berusaha membantu individu mencapai aktualisasi diri dan meningkatkan kualitas hidup melalui konsep aktualisasi diri, empati, dan autentisitas. Berbeda dengan aliran sebelumnya, aliran kognitif yang dipelopori oleh Ulrich Schnelzer dan Georg Will fokus pada proses mental seperti persepsi, perhatian, dan memori. Aliran kognitif berusaha memahami bagaimana individu memproses informasi dan membuat keputusan melalui konsep skema, representasi mental, dan proses pengambilan keputusan. Dan juga aliran biologis yang dipelopori oleh Charles Darwin dan Francis Galton fokus pada faktor biologis yang mempengaruhi perilaku dan proses mental. Aliran biologis berusaha memahami bagaimana faktor biologis seperti genetik, neuroanatomi, dan neuropsikologi mempengaruhi perilaku dan proses mental manusia. Dengan demikian, setiap aliran psikologi memiliki keunikan dan kontribusi sendiri dalam memahami perilaku dan proses mental manusia.